Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sore ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah dalam suasana Ramadan, yang Ramadan itu futihat abwabil jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Artosipun menawi bulan Ramadan punika sedanten kaum muslimin punika dimudahaken, digampelaken anggene nindakake amalan-amalan ingkang saged menyebabkan ia mlebet surga. Atosipun wonten salah satu maknanya. Boten kesupe selawat salam katuraken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai permintaan panitia, tema kita kali ini pengajian menjelang buka bersama. Mungkin sampai medal jelas, Pak. Yakni tentang bahaya lisan. Bahaya lisan. Di sini nanti kita belajar bareng ya. Sami kalau nanti menerjemahnya, ilmunya nggak wonten ya. Cuma menerjemahkan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kitab ini asal-muasalnya dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya. Di sini saya bawakan, nanti kita pelajari bareng-bareng tentang bab dzikru afatil kalam, penyebutan tentang kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Okay? Mungkin sakit dados ilmu nggih. Sing paling penting diamal nggih. Qala al-musannif rahimahullah taala afatul ula ya. Termasuk bahaya lisan yang pertama ialah al-kalamu fima la yakni. Tiang punika ngendikan wonten perkawis-perkawis ingkang wonten manfaat. Wonten manfaat urusan dunya, ugi wonten manfaat urusan akhirat. Tapi kembali ke masalah kalam, lisan, bicara, okay. Ada hadis yang disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Niki dasar seseorang punika ketika berucap. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia pilihannya namun kali falyakul khairan, hendaknya ia berkata yang khairan, baik-baik. Pilihan nomor kali auliyas mut, utawi nek boten saged ngendikan ingkang sae liyasmut, menengo. Padahal di awal tadi napa syarat barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari situ yang punika menawi boten saged njagi lisan, boten saged ngendikan ingkang sae, niku dadi napa imane kurang. Imane kurang. Mendina sing diunekne napa? Hal-hal yang mengandung dosa, terus misuh-misuh, nesu-nesu, hibah, ngapusi pun ini mencakup sedanten. Berlandasan dari ini, hadis niki menjadi landasan kita ketika mau ngomong. Niku dipikir riyen. Iki nek ngomong kira-kira enten manfaatnya apa mboten? Gawe nesu tiyang mboten mudorot kan enggak? Mboten. Wa alam ana man arafa qadra zamanahu atau qadra zamanihi. Ketahuilah ya, barang siapa yang mengerti kadar waktu, bahwasanya waktu kita hidup niku merupakan apa? Ra'sul mal, modal Pak. Nek wong dagang nika modale arto, barang dagangan,
Tapi awalnya kan arto, nggih. Itulah. Nek tiyang gesang punika modalnya apa? Umur, waktu. Niki enten sing umure 60 ke atas. Kata. Alhamdulillah. Mboten ngeten-ngeten lho. Sing kirang swidak nggih kata sing meninggal nggih. Tapi ya umur 60 itu napa termasuk disyukuri nggih. Kalau Allah masih memperpanjangkan umur dan semoga Allah masih panjang umur nggih, diberkahi umur itu. Itu saya kembali kepada modal. Kalau dia tahu umur itu modal, ya, harusnya apa? Dia menggunakannya ya, pada hal-hal yang bermanfaat. Kalau maksudipun nek modal umur punika berharga, harusnya tidak digunakan pada tempat-tempat yang sia-sia. Maka Nabi Muhammad SAW juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis riwayat Tirmidzi. Termasuk tanda bagus tidaknya Islam seseorang punika tatkala kapan ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Niki menghemat niki. Duwe modal tiyang kan golek badhe kan. Apa nek duwe modal terus diduai? Ya harus kembali seperti itu. Kita punya modal waktu. Ngomong, nggih angsal bar trawe jagongan. Tapi jagongan ngasek jam 1. Sing dibahas napa ngalor ngidul, bahkan apa dosa. Rasane. Kuduke modal niku tinggi golek bathik tapi malah napa tinggi tumbas neraka. Na'udzubillah min dzalika. Ya. Wonten dikisahkan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu disebutnya wonten surat Luqman. Niki seseorang yang dikenal hikmah. Ya. Disebutkan beliau niku tidak pernah ada dua hal yang istimewa dari beliau. Beliau punika la as'alu amma kafiyatih. Tidak pernah meminta kepada orang lain yang dia sudah punya. Nek sakniki ngapunten. Wong jane yo mampu lho nggih. Kula sambene ten Kostati, Pak, teng rumah sakit perawat. Jane yo mampu. Tapi nek dibayani kartu KIS PPI niku KIS sing mboten bayar, nggih. Penerima bantuan iur. Nek sing bayar contoh karyawan, contoh askes pegawai PNS, contoh napa pribadi niku namine non PPI. Dan ini tapi ada tiyang punika napa mampu punya pekerjaan tetap ya. Tapi napa diparingi PBI KIS niku nggih purun ya, ngoten nggih. Engko dikandani malah nyalahne lurah. Lah lurah semua ya, susah nggih. Padahal itu hak orang lain, ada yang lebih berhak. Nek pengajian ngeten kula nyebutne contoh, ampun oleh kiwa tengen nggih. Ndak ustaz bertembak teng awake dhewe. Pun niku rumus wong pengajian. Pengajian ini nek ustaz nyebutne contoh niku langsung dirak teng awake dhewe, termasuk kula. Ngoten. Lah nek jenengan nembake berkoncone kae yo. Pengajian jadi majelis yang tidak bagus. Wong inti pengajian itu apa? Mengingatkan kita sendiri. Ya. Kemudian untuk keluarga kita. Ya. Tanggung jawab seorang pemimpin ya, bapak akan ditanya nanti tentang perkara keluarganya. Inilah Allah menekan apa? Nyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, anak istri, dari api neraka. Ali bin Abi Thalib ngendikan, carane pripun? Carane anak bojo punika diajari babagan agama. Nggih. Nek nafkah nggih niku wajib rasa takok. Tapi ada yang lebih penting lagi yakni urusan agama. Garwa punika wae salat, cek nonton sinetron, dikandani.
anak wayahe salat napa cek dolanan api dikandani ampun wis urusane wis penting aku mlebu surga nggih mboten anak istri niku nggih tanggung jawab kita sami-sami nggih. Jadi Luqman Al-Hakim kembali beliau niku mboten nate meminta pada perkara yang ia sudah punya dan ia selalu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Niki kebiasaan Luqman Al-Hakim nggih. Pernah Luqman punika Al-Hakim menemui Nabi Dawud, Pak. Nemoni Nabi Dawud. Lah Nabi Dawud menika mukjizatnya napa? Saged melelehkan besi. Nggih. Terus mukjizatnya beliau nek malam mboten nate sare. Salat ibadah terus. Termasuk mukjizat beliau napa? Diberikan kemampuan, kekuatan ya. Kuasa. Kuat badannya. Maka puasa Nabi Dawud apa? Sedina puasa sedina orang itu sunah Nabi Dawud dan bisa dilanjutkan di kita boleh ya. Tapi jarang saat ini. Nek enten ya masya Allah. Enten ya. Itu masya Allah. Senin Kamis itu prestasi ini. Pak Senin Kamis. Ramadan ini pun boten bolong ya alhamdulillah. Ya. Suatu ketika Luqman punika heran karena beliau baru tahu Nabi Dawud. Enten mesi niku dibolongi, dirusak ngoten lho. Tapi karena beliau itu orang yang hikmah, hakim kan hikmah. Beliau diam. Ajeng takon tapi napa ditahan. Ya. Maka tatkala Nabi Dawud pergi, ya. Dan beliau menemui besi tadi sudah berubah menjadi napa? Baju perang, Pak. Ya. Kemudian Luqman tersadar nikmal dar'i lil harbi. Sebaik-baik besi niku napa digunakan untuk baju perang, manfaat. Dados penemu baju perang pertama punika Nabi Daud. Ya. Beliau enggak protes. Nah niku tiyang ngoten niku nggih. Aja kok sik wae diamati dulu, nggih. Ngendikan niku ampun tekok sik, nggih. Sama lawan bicaranya dengarkan dulu, ya. Maka Luqman ketika itu mengatakan asuntu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam punika napa? Diam punika termasuk hikmah. Hikmah itu memiliki makna yang besar, memiliki faedah yang besar. Namun meneng lho nggih. Akan tetapi sedikit yang ngamalaken. Yang ngamalaken sedikit. Makanya Nabi ngendikan apa wau? Auliyasmut. Nek orang mampu ngendikan sing sae kan meneng. Meneng niku aman, napa? Mboten dicatet. Malaikat arep nyatet ya meneng, arep nyatet apa nih? Meneng. Nggih, aman. Tapi nek ngomong nerocos mawon, nek pas menteri ora dosa ya ora dosa, tapi nek pas menteri dosa lah. Jadi berbicara pada yang manfaat mawon ya. Ya sesekali bercandaan ini dibahas, termasuk bercandaan ini dibahas ada nomornya. Nomor 2, termasuk kekeliruan dalam lisan ialah berbicara pada perkara yang batil, perkara yang mungkar. Berbicara jorok, membicarakan tentang maksiat, ya. Berbicara tentang perkara-perkara ingkang haram untuk dibicarakan. Ya. Dan kata beliau, perkara-perkara yang batil, ngendikan ingkang batil punika kathah contonipun. Nggih. Lajeng beliau membawakan hadis Abu Hurairah saking Nabi Muhammad SAW. Beliau ngendika, "Innal 'abda yatakallama bil kalimati yazulu biha fin nari abada mimma baina masriqi wal maghrib ila akhir hadis." Sesungguhnya punika napa wonten nggih salah sawijine hamba punika ngendikan berbicara dengan suatu ucapan yang menghantarkan dia, memperosokkan dia ke dalam jurang api neraka. Wonten hadis lainnya disebutkan nanti akan apa? Diseret wajahnya, Pak. Diseret ngajeng masjid niku lara lho. Kok wajah diseret bokongnya lara. Niku wajahnya.
terus nyeret teng neraka. Alhamdulillah. Ya. Gara-gara apa? Berbicara dengan suatu ucapan. Ya. Yang dia dilempar sejauh antara jarak barat dan timur. Pun itu Nabi ngendika barat dan timur itu jaraknya bisa banget untuk melempar niku. Karena memang neraka niku jurang yang dalam sangat. Artinya dia diletakkan di neraka yang dalam. Karena apa? Karena yatakalam bil kalimah. Ya. Mengucapkan suatu perkataan yang tentu diharamkan. Okay. Lan iki Mu'ad ngendikan tanglet. Loh. Napa wonten tiyang punika disiksa gara-gara niki? Ya. Nabi ngendikan apa? Sakilat ummuka ya Mu'ad. Saged artosipun Nabi niku heran ngoten. Lho, yo genah. Nabi nggih ngendikan apa? Yo genah ono. Kenapa? Karena perkataan. Dikarenakan apa? Hasil idul alsinatahum, ya. Dikarenakan hasil dari yang ia keluarkan dari lisannya, ucapan. Termasuk misalnya napa? Seseorang punika patuh, bertengkar, bantah-bantahan, okay. Terus napa? Merendahkan orang lain. Karena orang itu nek pun bantah-bantahan, nika napa? Kuncine bersiji, pengen jeglokke. Mboten enten tiyang bantahan ben kalah mboten. Tujuannya apa? Pengen menang. Nek pengen menang kan mesti napa? Jeglok ning ngisore. Jeglokne lawane. Nabi Muhammad SAW ugi ngendika napa? Abghadur rijal ilallahi al-adalul khasim. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang suka debat dan saling bermusuhan. Bermusuhan itu apa disepelekne lho nggih. Dan iki ngeten iki contone kathah nggih. Awake dhewe mau napa nggih. Mila termasuk disebutne teng hukum fikih salat minta hujan. Salat minta hujan itu syaratnya kalih sakjane iki. Nek pengen hujan. Yang pertama napa? Disunahkan yang akan menghadiri ini puasa 3 hari sebelum sholat ke lapangan. Nomor 2, harus ada yang didamaikan kalau ada orang yang berseteru. Karena berdasarkan para ulama mengatakan ya, sebab tertahannya rahmat, contohnya hujan salah setunggalipun niku gara-gara napa perseteruan asline. Iya. Jadi seperti itu sampai nek sak kampung, sak RT itu lho. Kalau nek sing wong ora tekokan niku saged menahan rahmat. Nggih. Nah, mila niki kesempatan mumpung bakdo nggih to. Jane nggih nek minta maaf harus mboten kudu ngenteni napa bakdo. Tapi momen itu dimanfaatkan enggak mengapa, nggih, enggak mengapa. Tiyang pun niku gampil kok, anggere dhewe hadiah nek ya lali, nggih. Dhewe hadiah insyaallah lupa nggih. Nggih. Namun terkadang itu napa? Namung gengsi sebenarnya. Kata Nabi napa nek enten tiyang punika satru mboten tanglet siji-sijine, yang paling baik sinten? Sing bener apa sing salah? Nabi tidak mengendikan sing salah apa sing bener. Yang paling baik ialah yang mendahului memberi salam. Tapi mboten merinci, oh sing bener kudu sing salah. Nek sing bener sing salah mesti yang ngakune bener kabeh. Nek ra ngaku bener kabeh napa ngeten. Ngasa engkel-engkelan. Nabi ugi ngendika napa? Saya janjikan bagi seseorang nanti napa rumah di tengah surga. Bagi siapa? Seseorang yang meninggalkan debat walaupun dalam posisi napa? Benar. Nah sakniki punika tiyang menika jangankan posisi benar, posisi sing mboten bener pun nggih debat kok. Nggih. Contoh napa? Debat masalah kunut
subuh niku lho. Perbedaan kunut subuh meniku pun enten sejak zaman riyin, sejak Imam Abu Hanifah kali Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i niku mengatakan sunnah, nah Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Nah ini perbedaan sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Bahkan 1000 lebih tahun yang lalu. Lah saat ini kok diungkit-ungkit dan mereka nggak sampai walaupun mengatakan satu pendapatnya sunnah bid'ah, nggak enak kok ceritanya engkel-engkelan ngeyel terus ngelek-ngelek bener. Tapi saat ini gitu loh. Ngasek mboten kurun salat. Nek sing paling enak nggih, sing paling enak niku pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Niki contoh mawon ya, ben tiyang niku karena napa nggih? Peluang-peluang untuk bantah-bantahan teng Indonesia niku sangat besar. Kenapa? Soalnya wong pinter sithik. Nek wong saya pinter sithik biasanya malah semangatnya napa? Engkel-engkelan. Nek wong pinter pun paham. Kalau Imam Ahmad itu napa? Beliau tetap napa? Kalau imamnya niku kunut, dia ikut kunut pun berberes. Ya. Juga ditanya Syekh Shalih Fauzan, masih hidup Syekh Shalih Fauzan itu imam napa? Ulama wonten Saudi. Beliau ditanya oleh orang yang berada di Amerika. Di Amerika itu ada sekelompok kaum muslimin. Lah imamnya niku nek salat subuh pakai kunut. Sedangkan keyakinan saya kunut itu betul disyariatkan. Apa yang harus saya lakukan wahai Syekh? Kata saya napa? Kamu ikut kunut dalam rangka menjaga napa? Persatuan. Tetep benten Pak. Mau jenengan mamane sak dueret kan. Mamane imame kunut. Mau jenengan teng niki kula asli kula Ngawi. Nek Ngawi hampir semua kunut kecuali nek Muhammadiyah mboten kunut. Tapi mboten masalah nggih. Terus NU Muhammadiyah itu cuma organisasi, ya, buatan alat untuk perpecahan, buatan bahkan justru apa alat gimmick dakwah, wadah untuk dakwah. Tapi kebangkatan nek enten tiyang, oh nek ra NU ora mlebu surga, nek ora Muhammadiyah ora mlebu surga. Ndak bisa, nggih. Niku namung wasilah, Pak. Ampun tinggi napa? Oh, sing bener iki pun. Niku nggih wadah, biar karena kita di negeri hukum. Negeri hukum itu nek dakwah harus supaya aman harus ada payung hukumnya, organisasi, ngecek pondok pesantren, ya. Jadi saya inginkan masjid seperti masjid ini menampung semua golongan itu nih, semuanya. Mboten kok masjid iki enggak, semua masjid itu rumah Allah, kaum muslimin, ya, untuk beribadah. Kembali kepada kunut. Tetap benten nek mamane niki kunut duanten terus dengan mboten kiambak tetap benten, ya. Tetap berbeda. Dan ini yang saya dapati walaupun saya nek imam ya mboten kunut. Kecuali mungkin nek taraweh 16 malam 16 sampai akhir mungkin kula kunut biasanya di witir rakaat terakhir. Tapi nek subuh kula mboten kunut. Nek nggih kan imam. Tapi nek kula makmum nggih kula kunut dari imam manut nggih. Lah kembali kepada debat tadi lho. Jadi sesuatu perkara yang sejak zaman dulu itu pun saat ini napa? Doa buka puasa ribut sing sunah dahabat doma'u wa ba'atil urku wa sabatul ajru insyaallah Allah malaka suntuwi napa ora padahal apa? Padahal Imam Nawawi menika punya kitab namanya kitab napa? Al-Adhkar, kumpulan hadis-hadis, kumpulan doa-doa. Menika dua-duanya disebutkan dan dua-duanya boleh diamalkan rampung. Anggap sing tidak bolehkan itu yang mengatakan apa? Hadisnya dhaif. Anggap ngoten nggih. Jumhur ulama, jumhur itu mayoritas Pak, kebanyakan ulama menika ngendikan apa? Hadis-hadis yang dhaif. Ya, selama dhaifnya itu tidak parah, betul sampai derajat palsu. Niku untuk amalan-amalan yang sifatnya fadhailul a'mal, keutamaan amal niku boleh diamalkan. Niku jumhur para ulama. Lah sakniki babakan niku men padu. Kecuali sesuatu yang sifatnya khilaf tapi khilaf yang itu mungkar. Maka harus diingkari. Kalau khilafnya muktabar sama-sama kuat, nggih, niku kita nggak boleh saling padu, saling bertengkar, saling mengingkari. Tapi kalau khilafnya sesuatu yang memang mungkar harus diingkari. Contoh napa? Imam Abu Hanifah menika ngendikan ngeten.
tiyang punika nek nikah nek wadon nggih setri niku wali nikah niku mboten wajib. Ya padahal jumhur ulama wajib hukumnya. Lah niki harus dibantah. Nek mboten dibantah bahaya. Lah niku kula nemu wong wedok ning dalan tak rabi, Pak enak dirabi ngoten mawon. Lah niki rusak. Nggih. Kecuali kalau laki-laki itu enggak perlu wali, nggih. Mboten perlu wali. Tapi wanita itu wali. Walaupun janda. Nanti jadi pintu perzinahan nanti kalau dibolehkan tanpa wali. Lah ngerti-ngerti digandeng napa? Teng hotel. Lagi iki wis tak ijab kok. Nah, padahal renek saksi, renek wali. Nah, sing inti wali, nggih. Ngoten nggih. Jadi yang kedua napa? Mboten angsal berdebat. Yang ketiga ialah teng mriki jarang nggih. Ta'at at-taqa'ur fil kalam wa tasadduq. Niku atose napa? Berbicara yang berlebihan. Nek teng Arab zaman dulu niku orang Arab itu seringnya menggunakan syair, Pak. Berbicara itu pakai syair. Lah, syair yang berlebihan pun niku enggak boleh. Sama nek zaman kita niku napa nek hukum tiyang nyanyi niku lho. Saya tidak mboten nggih, niki mboten bahas masalah musik halal apa haram nggih. Tapi yang jelas apa nggak sama ada hal haram. Kalau dia waktunya habis dia gunakan untuk mendengarkan musik, maka dia akan nggak punya waktu kapan dia beribadah. Ya. Wayai adzan izin nyetel musik, wayai sholat, wayai pengajian malah milih musik. Di luar hukumnya apa ya? Belum dibahas. Nabi ugi ngendika inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamah masawikum akhlaqan wa tasarsarun wal mutasaddiqun wa mutafaihimun wal mutafaihikun. Sesungguhnya orang yang paling saya benci ya, dan yang paling jauh dariku nanti di hari kiamat ialah yang pertama kata Nabi orang yang jelek akhlaknya. Dan ini penting ya, akhlak. Akhlak dumateng sinten? Orang tua kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri, akhlak pada tetangga, kepada guru, okay? Kepada orang kafir non Islam sekaligus itu ada diatur. Okay? Kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir yang juga berbuat baik. Ini adil Islam ya. Dia salah, kafir bunuh, enggak ya. Kita itu disuruh memerangi orang kafir kalau orang kafirnya apa? Memerangi kita. Kalau di Indonesia kan jarang ya. Kalaupun ada nih siji loro tapi kan enggak terang-terangan ya, enggak terang-terangan karena kita negeri mayoritas kaum muslimin alhamdulillah. Yang nomor dua atasar-sarun. Atasar-sarun itu apa? Berbicara bertele-tele. Ya. Jadose berlebihan loh. Nah, zaman sekarang ngaran walebay. Ya. Mutasaddikun juga harusnya orang yang merendahkan orang lain. Ya. Orang yang merendahkan orang lain. Yang keempat ialah tidak boleh berbicara kotor. Dan ini pas Ramadan ya. Barang siapa man la yada' qaula zur wa amal jahl fala hajata lillahi an min syarabihi man anjat man anjat ruka syarabahu wa makulah al-kamakolah ya. Barang siapa yang di dalam ia puasa tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang mengandung maksiat atau perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat kata betul bentuk tangan ya, memandang ya, yang haram, mendengarkan yang haram ya, termasuk berbicara tadi yang haram ya. Kalau ia tidak meninggalkan, maka Allah tidak ada kebutuhan dari apa yang ia tinggalkan dari makan dan minumnya.
Atosipun apa puasane sah, mungkin boten batalke kok. Tapi napa Allah tidak memberikan pahala. Hati-hati, nggih. Oke, kata Nabi napa teng mriki, hati-hati kalian dari berbicara fahis, berbicara keji. Ya, nek sakniki miso bicara jorok. Kita nek sakniki nggih, sakniki kadang kata napa kalimat-kalimat ingkang jorok. Jadi tren malah, naudzubillah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang atau tidak suka terhadap perkara yang jorok. Ya. Juga disebutkan dalam hadis, surga itu haram bagi setiap sesuatu yang ada mengandung kekejian atau jorok. Ya. Nabi juga menyebutkan apa? Tidak termasuk seorang yang mukmin, yakni orang yang suka mengumpat, orang yang suka melaknat, orang yang suka fahis, berbicara keji, dan orang yang menghina orang lain. Ini tercakup semua, ya, nggak boleh menghina. Niki yang keempat, nih. Yang kelima, bahaya lisan, yakni yang seseorang berlebihan dalam bercanda. Ini dibahas. Kata Ibnu Qudamah, amal yasir minhu fala yunha anhu idza kana sidqan. Jadi bercanda punika kalau dia kadarnya sewajarnya, bukan berlebihan dan tidak mengandung dusta, niku kata beliau tidak dilarang. Masa niki dadi mubalik nggih angel Pak. Oh nek berduatan terus nggih malah turui. Coba khotbah niku. Wayang pesel nek mboten diselingi contoh, napa nek pengajian biasa kan. Kalau nggak dikasih contoh